Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Momen menemukan cinta lintas benua itu, wow, luar biasa banget kan? Romantis, penuh kebahagiaan yang seolah nggak kenal batas wilayah. Tapi, realitanya nih, pas cinta itu harus disahkan di mata hukum dua negara yang berbeda. Tiba-tiba kita dihadapkan sama birokrasi yang super kompleks. Makanya, hari ini kita bakal bongkar tuntas kerumitan legalisasi dokumen pernikahan internasional ini. Pelan-pelan, dari sumber-sumber terpercaya kita. Coba deh jujur, apakah Anda sekarang lagi atau mungkin berencana menikah dengan warga negara asing, terus tiba-tiba merasa pusing 7 keliling ngadepin tumpukan dokumen buat ngurus buku nikah internasional? Santai, Anda nggak sendirian kok. Sering banget kebahagiaan romantis itu nabrak tembok keras yang namanya birokrasi. Rasanya kayak masuk labirin yang nggak ada ujungnya kan? Nah, justru itu alasan kita ada di sini sekarang, buat ngurai kebingungan tersebut dan ngasih jalan keluar yang super jelas. Oke, ada 6 hal yang bakal kita bahas cepat hari ini. Pertama, soal cinta tanpa batas negara. Kedua, syarat wajib legalisir dokumen. Ketiga, jalur 3 kementerian utama. Keempat, kekuatan hukum sertifikat apostil. Kelima, pentingnya jasa penerjemah tersumpah. Dan terakhir, solusi praktis dari konsultan profesional. Kita masuk ke bagian pertama, cinta tanpa batas negara. Sekarang, mari kita lihat kenapa pernikahan internasional itu butuh perhatian ekstra yang jauh lebih serius. Gini, kalau Anda nikah sesama WNI, proses legalisirnya itu simpel banget. Cukup diselesaikan di KUA kecamatan tempat Anda tinggal. Beres. Tapi, kisah cinta lintas batas Anda ini beda level. Dia menuntut validasi hukum yang jauh lebih tinggi. Anda harus keluar dari level kecamatan, naik ke ranah Kementerian Agama, bahkan sampai ngurus apostila di Kemenkumham. Ibaratnya, ini dua dunia birokrasi yang sama sekali berbeda, dan kita harus siap. Lanjut ke bagian kedua, syarat wajib legalisir dokumen. Nyiapin dokumen yang tepat ini benar-benar rintangan besar pertama yang harus Anda lewati. Di titik ini biasanya pasangan mulai ngerasa kewalahan. Anda harus ngumpulin identitas pribadi ini dengan ekstra teliti. Mulai dari paspor si WNA, lalu KTP atau surat keterangan domisili. Terus, kalau Anda atau pasangan itu janda atau duda, wajib banget melampirkan fotokopi akta cerai yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh ya, khusus buat yang mualaf, sertifikat agama Islam itu syarat mutlak ya. Ingat, kurang 1 kertas aja proses Anda bakal mandek. Selain identitas tadi, dokumen hukum pernikahan ini adalah fondasi utamanya. Anda butuh buku nikah asli, terus surat izin tidak berhalangan menikah, atau biasa disebut CNI dari kedutaan, yang pastinya udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak cuma itu, Anda juga harus nyiapin 3 rangkap fotokopi kutipan akta nikah yang udah dilegalisir KUA kecamatan. Ya, saya tahu lumayan bikin capek ya nyiapinnya, apalagi kalau Anda sambil kerja. Makanya, kalau urusan ini mau diwakilkan ke orang lain, wajib banget pakai surat kuasa bermaterai lengkap dengan KTP pemberi dan penerima kuasa. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, jalur 3 kementerian utama. Ini dia, jalur legalisasi yang mau nggak mau harus dilewati dengan sabar oleh setiap pasangan beda negara. Kita mulai dari Kementerian Agama dulu ya. Langkah pertama, Anda isi formulir pendaftaran, biasanya cuma butuh 5 menitan. Terus, serahin dokumen ke petugas Ditjen Bimas Islam. Nah, disinilah kesabaran kita benar-benar diuji. Rata-rata sih waktu verifikasinya sekitar 30 menit. Tapi percaya nggak, di kondisi tertentu, ini bisa molor sampai 3 hari penuh. Kalau ada dokumen yang nggak sah, langsung dibalikin detik itu juga. Tapi kalau semuanya aman, proses validasi akhirnya cepet kok, paling 10 menit. Dan buku nikah Anda yang udah sah bakal diserahkan kembali. Lanjut ke bagian keempat, kekuatan hukum sertifikat apostil. Oke, setelah repot di kementerian awal, Anda butuh yang namanya kunci ajaib ini buat membuka kekuatan dokumen Anda di luar negeri. Yang bikin merinding dari info ini adalah bagaimana sistem apostil ini benar-benar merevolusi segalanya. Pada dasarnya, apostil itu adalah pengesahan cap, tanda tangan, dan segel resmi di dokumen publik Anda. Otoritas kita, yaitu Kemenkumham, bakal nyocokin itu sama spesimen yang mereka punya. Dan kabar baiknya, sejak 4 Juni 2023, layanan ini udah bisa diakses secara online. Ini benar-benar mengubah cara lalu lintas dokumen antar negara dilakukan. Coba perhatikan angka ini, 122. Ini bukan sekedar angka biasa loh, ini adalah jumlah negara yang tergabung dalam konvensi apostil. Artinya apa? Dokumen dari Indonesia yang udah punya sertifikat apostil bisa langsung dipakai di 122 negara tersebut. Nggak perlu lagi tuh lewat proses legalisasi kedutaan yang panjang, ribet, dan nguras tenaga. Ini bukti nyata betapa luas dan diakuinya sistem legalisasi ini secara global. Terus gimana sih cara kerjanya di sistem online? Gampang. Pertama, siapkan dokumen yang udah dilegalisir instansi terkait tadi, lalu di-scan. Tapi ingat ya, hasil scan-nya harus jernih, nggak boleh pecah, dan nggak ada tepi dokumen yang kepotong. Ini krusial banget. Setelah itu, tinggal ajukan permohonan lewat aplikasi legalisasi apostile.
Tunggu deh verifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kalau udah disetujui, Anda tinggal bayar dan cetak sertifikatnya di loket. Nah, ngomongin soal biaya, kita harus transparan nih. Berapa sih tarif resmi legalisasi apostil ini? Tepatnya Rp150.000. Biaya ini masuk langsung ke PNBP alias penerimaan negara bukan pajak. Angka ini spesifik, resmi, dan wajib Anda tahu dari awal biar kantong aman dan persiapan finansial Anda matang untuk setiap tahapan permohonan. Kita masuk ke bagian kelima, pentingnya jasa penerjemah tersumpah. Kita udah ngelewatin legalisasi yang berlapis-lapis itu. Tapi masih ada satu gembok birokrasi terakhir yang harus dijebol, yaitu hambatan bahasa. Yup, setelah Anda kelar urusan 3 kementerian dan dapat apostil, perjalanan Anda belum selesai. Buku nikah Anda wajib diterjemahkan ke bahasa negara tujuan. Dan ini nggak bisa asal terjemahin loh. Anda wajib pakai jasa penerjemah tersumpah yang secara resmi diakui sama negara tujuan tersebut. Kalau nggak pakai penerjemah yang tepat, ya sayang banget, semua hasil legalisasi capek-capek tadi bakal dianggap nggak valid di mata hukum negara asing itu. Bagian ke-6, sekaligus yang terakhir. Solusi praktis konsultan profesional. Kalau dengar semua keribetan tadi bikin Anda ngerasa mules dan lelah duluan, tenang aja. Tarik napas panjang, karena ada solusi nyata buat ngelewatin labirin ini. Dari sumber yang kita bahas, ada satu opsi menarik nih, Jangkar Global Groups. Berdiri sejak tahun 2008, mereka ini bisa banget jadi navigator handal Anda. Kenapa? Karena mereka nggak cuma ngurusin lari-larian legalitas di Kementerian dan Kemenkumham, tapi juga nyediain penerjemah tersumpah profesional yang diakui berbagai negara. Intinya Anda tinggal setor syarat-syaratnya, dan tim mereka yang bakal ngerjain semuanya dari awal sampai akhir. Terima beres. Ada satu kutipan menarik dari sumber kita yang benar-benar ngegambarin etos kerja mereka, yaitu komitmen kuat untuk memberikan pelayanan terbaik, tercepat, dan terpercaya kepada pelanggan. Dan ini masuk akal banget. Mengandalkan konsultan profesional yang udah mapan itu bukan cuma soal mindahin tumpukan kertas, tapi Anda lagi membeli ketenangan pikiran dan efisiensi waktu. Jadi Anda dan pasangan bisa fokus mikirin masa depan berdua daripada pusing antri di loket kementerian, kan? Sebagai penutup dari panduan visual kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah dokumen pernikahan internasional Anda sudah siap? Birokrasi itu memang kelihatannya rumit banget, tapi bukan berarti nggak bisa ditaklukkan, apalagi kalau Anda punya panduan yang tepat atau langsung pakai bantuan profesional di pihak Anda. Jadi, ambil langkah Anda dari sekarang, pastikan semua dokumen Anda legal, dan nikmati indahnya kebahagiaan lintas negara tanpa ada rasa deg-degan. Terima kasih banget ya, udah meluangkan waktu dan belajar bareng saya hari ini. Sampai jumpa!